Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi Sukri dalam mata kuliah Mekanika Rekayasa 3 kelas labor. Pada hari ini kita akan membahas tentang yang sedikit berbeda daripada hari-hari sebelumnya. Bahwa di sini kita akan banyak melakukan define atau setting terhadap beban, terhadap penampang. Kemudian juga kita akan melakukan yang namanya kombinasi dalam pembebanan. Jadi ketika kalian ingin melakukan desain terhadap beton bertulang, atau nanti ketika kalian ingin melakukan perhitungan daripada struktur beton, itu nanti kombinasi pembebanan ini adalah suatu hal yang utama. Kemudian adanya pengaruh penampang itu juga akan sangat memberikan pengaruh, terutama dalam bentuk beban atau berat sendiri. Jadi ketika suatu struktur itu telah memiliki penampang, ya, dan telah memiliki berat jenis daripada materialnya, maka di sana dia akan menjadi berat sendiri. Nah, hubungan dari berat sendiri dan beban eksternal atau seperti beban hidup itu merupakan berat eksternal, itu akan mengalami satu kombinasi. Nah, kombinasi ini kalau dalam istilahnya itu adalah skenario yang akan terjadi jika suatu struktur atau suatu bangunan itu diberikan beban. Baiklah, pada hari ini saya akan memberikan kalian sebuah contoh yang sederhana. Kita cukup memberikan contoh sederhana, yaitu balok dua tumpuan dengan beban merata. Jadi di sini kenapa demikian? Karena kita ingin fokusnya itu kita ke bagaimana melakukan settingan terhadap beban kombinasi, dan kemudian bagaimana efeknya terhadap suatu struktur. Nah, nanti ketika kalian melakukan hand calculation, di mana beban mati atau berat sendiri yang diakibatkan oleh yang namanya penampang. Jadi penampang ini dikalikan dengan berat jenis daripada beton bertulang. Ini akan dapatlah beban merata. Nah, jadi bagaimana menggabungkan antara beban mati dan beban hidup? Itu dengan menggunakan ini. Jadi nilai yang akan kalian pakai untuk menghitung momen, geser, dan gaya dalam adalah nilai KU ini, ya. Jadi 1,2 KD, jadi faktor penjumlahannya jadi beban mati ini itu pengalinya adalah 1,2, dan beban mati 1,2 dan beban hidup 1,6 KL. Nah, kemudian dijumlahkan, maka angka ini akan kalian gunakan untuk perhitungan daripada menghitung gaya dalam. Nah, nanti hasil daripada gaya dalam yang kalian hasilkan, maka itu akan sama dengan nilai yang akan kalian dapatkan di hand calculation atau perbandingan hand calculation dengan subnya itu akan sama. Nah, kemudian di sini ketika kita memulai sebuah sub, jadi di sini ingat satuan, ya. Pertama di sini kita akan menggunakan satuan kilogram meter bukan kilonewton meter. Jadi ini perlu kalian ingat. Kemudian di sini yang harus kalian perhatikan adalah grade yang digunakan, kemudian jarak yang kita gunakan. Grade yang akan kita gunakan itu akan ada sebanyak 2 buah grade, kemudian panjangnya itu ada sekitar 10 meter. Oke, setelah kita memahami soal ini dengan baik, maka kita akan memulai untuk melakukan yang namanya permodelan, ya. Nah, pertama kita buka dulu halaman daripada sub, ya. Kita aktifkan dulu, kita buka file new, ya, file new model. Kemudian setelah itu jangan lupa diubah satuan, ya. Satuannya adalah kilogram. Di sini tertulis KGF, ya, kilogram meter Celsius. Maka ini diambil. Kemudian ambil yang grade only seperti biasa. Setelah itu kita akan melakukan yang namanya settingan daripada grid line atau garis bantu. Kita butuh garis bantu 2 buah dengan Y itu X direction, kemudian Y direction itu adalah 1, Z direction adalah 1, kemudian unit space ini langsung kita tulis 10. Nah, ini 1 dan ini 1. Nah, setelah ini selesai, maka kita oke kan. Nah, di sini akan terbentuklah grid line yang seperti yang kita inginkan, dan jangan lupa kita posisikan ke XZ.
Nah, sebelum kita melakukan menggambar daripada balok dua tumpuan tersebut atau memberikan bebanan, ada beberapa hal yang harus kita define terlebih dahulu, ya. Jadi kita define terlebih dahulu dan itu yang akan menjadi kerja kita, fokus kita pada hari ini. Ya, yang pertama yang akan kita lakukan define, yang pertama adalah define material. Nah, kenapa kita harus mendefine material? Karena di soal ini kita sudah mulai menggunakan yang namanya berat jenis beton bertulang. Jadi sudah ada yang namanya pengaruh dari beton bertulang. Nah, kita akan di sini kita menggunakan beton bertulang dengan berat jenis 2400 kg meter kubik. Maka di sini cara settingnya adalah pertama kalian membuat klik yaitu yang namanya add material, add new material. Kemudian di sini akan muncullah quick material definition. Nah, kalau menggunakan quick material definition ini adalah menggunakan daripada standar atau kode standar. Tapi kita tidak menggunakan ini karena kita akan mendefinisikannya sendiri, maka di sini kita pilih user. Nah, user saja. Jadi user kita yang mendefinisikan sendiri, kemudian material tipenya itu kita pilih konkret. Ya, konkret. Ya, di sini ada konkret. Ya, setelah itu kita okekan. Nah, maka akan muncullah data material property data seperti ini. Nah, hal yang kalian lakukan setelah itu adalah mengubah namanya dengan karakter dengan bahasa kalian sendiri, atau mungkin kita tulis di sini adalah beton bertulang. Ya, beton bertulang. Nah, kalian bisa mengubah warnanya, apakah warna kesukaan kalian adalah pink atau biru atau hijau. Kalau saya suka warnanya hijau, saya ubah dengan warna hijau, kemudian saya okekan. Maka nanti ketika menunjukkan material properties suatu bahan, itu akan beton bertulang setiap frame atau setiap balok atau setiap kolom yang memiliki beton bertulang itu warnanya adalah hijau. Nah, hal yang penting lagi ketika kita ingin memasukkan berat jenis, yaitu di sini ada weight and mass. Jadi weight per unit volume. Jadi di sini adalah massa per volume. Maka ketika di soal kita memiliki massa per volumenya itu adalah 2400, maka kita tulis di sini adalah 2400 kg karena di sini udah kilogram meter Celcius, maka di sini tulis 2400. Nah, bagaimana dengan hal yang lainnya itu kita tidak perlu ubah karena ini adalah material konkret, ini adalah isotropic property data untuk konkret, jadi kita tidak membutuhkan ini. Kemudian kita okekan. Nah, maka di sini akan muncullah beton bertulang sebagai material properties kita yang akan kita gunakan untuk balok. Nah, setelah itu kita okekan. Nah, hal yang kedua yang akan kita lakukan adalah mendefine daripada section. Jadi penampang kita adalah 0,2 meter dikali 0,3 meter. Jadi ini adalah penampang balok. Maka di sini kalian akan melakukan definisi dari penampang balok. Kemudian caranya adalah klik define, klik section properties, kemudian klik frame section. Frame section. Nah, pada frame section ini belum ada properti yang kita miliki. Maka di sini kita caranya adalah untuk pertama ini kita akan melakukan add new property. Add new property, kemudian sini secara langsung akan muncullah properti dalam bentuk baja. Maka di sini kalian ganti, karena ini adalah baja, propertiesnya kita ganti dalam bentuk konkret, ya, konkret. Nah, karena bentuk balok kita adalah segi 4 atau maka kita pilih rectangular. Nah, akan muncullah rectangular section seperti ini. Nah, maka di sini kita kasih nama sectionnya adalah balok, ya, balok, ya, balok. Kemudian setelah itu kita pilih yang namanya material. Ya, material yang sudah kita define tadi. Di sini akan muncullah beton bertulang, maka kita klik beton bertulang. Setelah itu baru kita masukkan angka daripada dimensi balok yang dimana tingginya itu atau di sini disebut dengan depth, maka itu kita ketik 0,3. Kemudian pakai titik ya, bukan pakai koma ya. Kalau pakai koma dia tidak akan terbaca, maka di sini di 0,3. Kemudian untuk lebar itu 0,2. Nah, setelah itu hal lain yang perlu kita setting adalah kalian klik grid reinforcement yang ada pada bagian bawah ini. Kemudian jangan lupa diklik design type-nya itu adalah beam ya, karena
Nah, akan berbeda perilakunya ketika kalian mengkliknya itu sebagai column ya. Kalau beam dia akan memunculkan M3 design only ya, momen lentur saja ya. Kalau kolom dia akan ada momen 2, kemudian M3 juga, kemudian dia aksial. Jadi di sini kita klik beam, kemudian kita oke-kan. Setelah itu kita klik oke. Maka akan muncullah di sini frame property kita adalah bentuk balok. Itu kita oke-kan. Nah, setelah kita melakukan definisi daripada material dan section, yang kita akan definisikan lagi adalah beban. Ya, beban. Di sini pertama kita akan definisikan load pattern yang terlebih dahulu. Nah, di sini load pattern yang kita miliki adalah beban mati atau dead load. Kita akan menambahkan yang namanya beban hidup. Caranya adalah dengan kita mengetik, klik pada load pattern name, itu kita ketik life atau beban hidup life ya. Setelah itu kita tipekan, dia kita masukkan ke beban, tipenya adalah beban beban hidup ya, beban hidup di sini live. Kemudian ini self multiplier untuk beban, karena dia bukan bagian dari struktur, maka self multipliernya itu adalah 0 ya. Jadi setelah kita tambahkan, maka di sini add new load pattern. Nah, maka seperti inilah beban yang akan kita pakai ya. Beban kita pakai, sebenarnya ada banyak beban yang harus kalian ini kan, nanti kita akan coba pelajari satu persatu, namun pada saat ini kita masih membahas beban hidup saja. Nah, setelah kita sudah masuk ke dalam kotak ini, udah kita pastikan beban hidupnya berubah, ada beban mati dan beban hidup. Nah, kemudian self multipliernya adalah 0, sedangkan beban mati adalah 1. Kenapa 1? Karena kita akan memakai indeks properties penampang, kemudian beras jenis yang ada untuk dijadikan beban ya, untuk dijadikan beban. Maka self multipliernya itu adalah 1. Nah, setelah itu kita oke-kan. Nah, hal yang kedua mengenai beban yang akan kita lakukan adalah mendefinisikan daripada kombinasi. Jadi di sini kita akan kombinasikan daripada beban yang ada. Jadi kita pilih load combination, itu kita add in combo. Maka di sini bisa kita tulis kombinasi 1 ya, kombinasi 1, atau tetap memakai nama yang asli juga nggak apa-apa. Di sini load combination type-nya itu adalah linear add ya, karena masih kita linear, kita belum macam-macamin itu beban. Kemudian baru kita setting daripada yang namanya ini 1,2 kd ditambah 1,6 kl. Maka di sini kita akan mulai dead load itu adalah kd, yaitu beban mati. Maka ini kita ubah faktornya menjadi 1.2 atau 1,2 kali kd. Maka kita add. Kemudian untuk yang kedua kita ambil live ya. Kemudian kita ambil di sini faktornya adalah 1,6, maka kita klik 1,6. Ini kita add. Nah, setelah itu kita oke-kan. Nah, setelah muncul kombinasi 1, setelah itu kita oke-kan. Nah, setelah kita men-setting semuanya, barulah kita mulai melakukan yang namanya pemodelan struktur. Ya, kita seperti biasa kita ambil draw frame cable, kemudian kita klik di sini, kita ambil di sini apanya balok ya, kemudian di sectionnya balok ya, di sini sudah muncul, kita oke-kan, kemudian kita ambil grid point, kemudian di sini kita klik. Nah, setelah itu kita pasang yang namanya tumpuan, assign, join, restrain, oke-kan, kemudian di sini roll sendinya, join, restrain, kemudian ambil tumpuan roll. Nah, setelah itu kita mendefine yang namanya beban ya, beban. Nah, kita klik pada batang, kemudian kita klik assign, kemudian kita klik frame load, kita ambil distributed. Nah, di sini kalian harus hati-hati bahwa beban yang kita masukkan bukan beban mati lagi, tapi adalah beban yang kita masukkan adalah beban hidup. Maka kita pilih di sini sudah muncul beban hidup ya. Jika kalian memasukkan definisi daripada bebannya dengan baik, maka akan muncullah beban hidup di sini. Maka kita pilih live
Setelah itu langsung kalian, karena beban merata di sepanjang betang, maka cukup kalian memasukkannya ke dalam ini dengan menggunakan uniform load, yaitu sebesar beban yang kita miliki adalah sebesar 100 untuk beban hidup 100 kg per meter. Oke, kita masukkan 100. Setelah itu kalian okekan. Nah, maka di sini sudah muncul yang namanya beban merata di sepanjang bentang sekitar 10 meter, itu sebesar 100 kilogram per meter ya, jadi satunya adalah kilogram per meter. Nah, setelah ini selesai, maka kita akan memulai yang namanya melakukan analisis ya. Jangan lupa di set analysis option ke exact plane, kemudian kalian okekan. Kita klik analisis lagi, klik run analysis. Jangan lupa mematikan modal run, do not run case, kemudian kalian run now. Nah, karena kita belum melakukan yang namanya penamaan atau save filenya, maka kalian jangan lupa bikin folder, karena kalau tidak bikin folder maka filenya itu akan berpencar-pencar atau bergabung dengan file lainnya. Jadi setiap model yang kalian bikin satu, maka kalian bikin folder tersendiri. Maka di sini kita mungkin bikin tugas mandiri 4 ya, mandiri 4. Habis itu kalian open. Oke, nah ya, terus kalian bikin nama Andi, nomor BP 123456778, kemudian yang bikin TM 4 ya, 4, kemudian save. Nah, maka di sini sudah dilakukan yang namanya analisis ya, karena sudah terdapat reaksi seperti ini. Satu hal yang ingin saya tunjukkan ke kalian lagi adalah saya ingin melihat, saya akan buka di new window satu lagi ya. Saya akan coba, jangan lupa diposisikan dalam bentuk exact plane. Maka di sini kita bisa memunculkan seperti apa sih penampang daripada balok yang kita bikin tadi dengan dimensi 0,2 0,3. Maka caranya adalah di sini ada seperti tanda centang, yaitu set display option. Maka bisa kalian klik di sini set display. Nah, bisa kalian ambil extrude view untuk menunjukkan dia seperti apa sih bentuknya. Maka bisa kita lihat di sini. Nah, maka akan berbentuklah seperti real sebenarnya. Maka di sini kita bisa melihat daripada kondisi secara 3 dimensi, dia akan berbentuk seperti balok, seperti apa adanya ya. Nah, biasanya kalau orang yang melakukan define daripada material itu belum percaya dengan ukuran yang ada, biasanya salah ketik atau salah apa, biasanya dengan menggunakan extrude view itu akan kelihatan apakah dia kebesaran atau tidak, apakah dia proporsional atau tidak. Jadi itu bisa juga kalian lakukan sebelum melakukan analisis atau ketika kalian melakukan penggambaran ya. Nah, kalau setelah itu kita kembalikan kepada posisi semula. Nah, di sini kita udah munculkan. Nah, maka kita seperti biasa kita munculkan reaksi peletakan daripada beban-beban yang ada ya. Di sini cara umpamanya di sini kalian saya coba ambil satu, kemudian bagaimana memunculkan beban jika seandainya dia tidak muncul ya, atau memasukkan kepada posisi semula. Kalian ambil display, kemudian ambil show load assign, kemudian kalian ambil, maka di sini kalian pilih live ya. Jika satu bebannya itu tidak kalian define, atau sewaktu pemasukan beban ke balok itu tidak lupa kalian mengganti bebannya, maka di sini dia tidak akan aktif live ini ya. Kalian tidak bisa mengokekan. Tapi ketika kalian benar melakukan pemasukan beban ke dalam batang, maka ini akan aktif ya. Kita munculkan. Mungkin di sini akan bisa lihat, kita kembalikan pada posisi semulanya, show and deform shape. Coba displaynya saya ingin normalkan dulu, extrude view. Oke. Nah, maka di sini akan muncullah, karena di sini sudah muncul maka dia tidak akan muncul lagi ya. Nah, kita akan maka dia akan aktif pada satu layar ini ya.
Nah, kemudian kita akan pada layer kedua kita akan coba memunculkan yang namanya reaksi peletakan. Kita ambil join, kemudian kita ambil kombinasi satu. Jangan kalian ambil dead atau live. Kalau kalian ambil dead saja, maka dia akan yang muncul reaksi peletakannya itu cuman akibat berat sendiri saja. Jika kalian ambil live saja, maka dia akan reaksi peletakan yang muncul akibat bebannya itu adalah beban live saja. Kemudian jika kalian mengambil case-nya kombinasi, maka ini adalah gabungan daripada kombinasi yang sudah kalian lakukan tadi. Maka kita oke kan. Nah, maka akan muncullah di sini reaksi peletakan 164 kilogram, dan di sini 1664 kilogram. Nah, kemudian kita akan munculkan lagi yang namanya beban momen ya, jangan lupa di-exit-kan dulu. Kemudian kita kita buka satu new Windows lagi ya. Nah, untuk yang ini kita exit-kan semuanya. Setelah itu kita cari momen ya, frame cable tendon ya. Setelah itu kita ambil kombinasi, ambil momen 33 ya, maka akan muncul seperti ini. Jangan lupa diganti show value diagram. Nah, maka akan muncullah momen sebesar 4160. Kemudian kita akan coba mencari bidang geser, frames, cables, kemudian kombinasi. Ingat ya, kombinasi ya. Kalau kalian salah pilih dead, live ke dead akan pengaruh cuma beban sendiri ya. Maka di sini kita ambil share, kemudian kita show value diagram, kemudian kita oke kan. Nah, maka akan muncullah diagram geser seperti ini. Nah, berarti seperti biasa ketika kalian ingin mencek daripada seberapa besar sih momen yang terjadi per bentang, yaitu per 1 meter, per 2 meter, atau per 3 meter. Nah, seperti biasa, cukup kalian klik di sini, maka akan muncullah nilai-nilai daripada gaya dalam yang akan terjadi, termasuk juga di sini lendutan. Mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba mencari lendutan yang terjadi ya. Mungkin setelah pembahasan UTS itu kita akan coba memulaikan beberapa teori materi yang terkait dengan statistik tentu. Nah, jadi seperti inilah hasilnya. Ini adalah beban ya, sekitar 100 kg, termasuk dengan beban mati ya, walaupun di sini tidak dimunculkan beban matinya, tapi secara definisi daripada material sini sudah ada. Kemudian joint reaction akan muncul seperti ini, kemudian momen diagram akan muncul seperti ini, dan shear force akan muncul seperti ini. Demikianlah penjelasan atau tutorial saya mengenai beban kombinasi dan definisi material serta penampang. Semoga ini bermanfaat dan ini bisa digunakan kalian dalam perencanaan beban berulang pada mata kuliah struktur beton. Jika ada pertanyaan silakan kalian ajukan melalui WhatsApp. Kemudian kalau ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.